kesimpulan dari persidangan yang saksinya Rocky Gerung itu amat jelas terpapar bahwa ada kedunguan dari penuntut umum. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini adalah pernyataan atau orasi ya dari Egy Sujana. Biasalah kalau selesai persidangan pasti dia akan melakukan konferensi pers. Nah, di mana Egy Sujana bahwa berdasarkan kesimpulan si Rocky Gerung JPU ini dungu atau dia ada kedunguan, begitu maksudnya sahabat-sahabat. Kemudian kalaupun ini si siapa Bambang Tri dan Sugitnur dijatuhi vonis, maka akan ada pengadilan rakyat, people court. Seperti apa pernyataannya sahabat-sahabat? Mari kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam konstruksi hukum, tadi terakhir saya pembicara menyatakan dengan amat jelas kesimpulan dari persidangan yang saksinya Rocky Gerung itu amat jelas terpapar bahwa ada kedunguan dari penuntut umum dalam mengkonstruksi hukum, dan kedunguan itu saya buktikan dengan pasal 143. Tolong dicek. 143 KUHP menyatakan gugatan jaksa itu harus lengkap, harus jelas, harus cermat. Nah, kalau tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap, menurut ayat 2 dan 3-nya itu hakim dapat membatalkan demi hukum. Nah, tapi dijawab sama hakim tadi, oh itu harus dieksepsi. Iya, walaupun tidak ada eksepsi, tugas hakim adalah mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum. Kalau udah saya begini, nanti kita ngikutin, habis ini dakwaan, terdakwa, kemudian dakwaannya jadi tuntutan, kita suruh bikin pembelaan, baru hakim memutuskan. Ngapain gitu loh, udah jelas blow on kayak begini. Jadi saya minta, dugaan saya ini Pak Gus Nur yang dimuliakan Allah, kapapun akhirnya nanti Gus Nur akan dihukum dengan logika begini, dugaannya. Karena kalau dia mengerti hukum harus dibebaskan, minimal penahanan dipenuhi. Nah, pertanyaan seriusnya buat kita nih yang jadi pengunjung sidang, jika Gus Nur tetap dihukum, Bambang tetap dihukum, apa reaksi kita? Harus begitu. Harus pengadilan tanpa diminta Gus Nur atau siapapun. Ini logika hukum aja. Hakim aja keliru tadi menyebut kita penonton. Penonton itu nggak ada istilah itu. KUHP itu menyebutnya adalah pengunjung sidang. Nggak boleh dikeluarin kecuali memang tidak tertib. Kita kan nggak coba teriak-teriak apa nggak tertib. Teriak-teriaknya juga takbir kok. Emangnya takbir bahasa nggak bagus? Kan takbir itu Allahu Akbar. Nah, inilah konstruksi hukum yang saya pahami. Mudah-mudahan hakim Allah beri hidayah. Tapi dengan sidang terus dilanjutkan, saya kira udah kupek, nggak dapat hidayah itu. Udah sumum bukmum bahum layar jiun. Mati-hati. Ya, itu versinya Bang Egy ya. Oke, tapi intinya gini, Bang Egy tadi bilang Gus Nur pasti akan tetap dihukum. Ya. Dan memang kenyataannya kan sudah dihukum 4 bulan. Sudah dihukum 4 bulan. Itu dihukum dengan masa tahanan. Ya. Tapi begini, intinya gini. Ini saya tutup ya, konferensi saya tutup dengan satu bahasa filsafat. Intinya sudah 4 bulan saya dipisahkan dari anak dan istri. Itu intinya. Ya, Anda pisahkan saya dengan anak dan istri saya. Bahkan ketika istri saya opname di rumah sakit pun, saya minta penangguhan penahanan ditolak, nggak dikabulkan. Kemarin saya punya anak perempuan, anak pertama itu melahirkan, berarti saya punya cucu ini ya. Itu pun ya udah 2 momentum itu lewat. Nah, Anda sudah pisahkan saya dengan
keluarga saya selama 4 bulan ini, dan saya nggak perlu cerita 4 bulan ini berapa kerugian materi yang saya terima, kerugian materi yang saya derita itu berapa, itu saya nggak usah cerita di sini. Artinya apa? Saya nggak pernah punya dosa hakul adam dengan hakim, dengan jaksa, kenal aja enggak. Tapi tapi Anda terima pekerjaan ini, ya kan, ini memang profesi Anda, tapi intinya Anda pisahkan saya dengan keluarga, berarti Anda ikut berkonspirasi dalam pekerjaan ini. Maka akan tiba satu masa, mudah-mudahan enggak, saya selalu doa yang terbaik, akan tiba satu masa, jangan salahkan takdir kalau Anda juga nantinya akan terpisah dengan anak dan istrimu dengan cara yang jauh lebih tragis dari saya. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apapun alasannya, Dan jaksa apapun alasannya juga. Apapun alasannya, saya nggak pernah kenal Anda, nggak pernah merugikan Anda, tapi Anda zolimi saya seperti ini. Walaupun dalam setiap sholat, Ustadz, dalam setiap sholat, saya selalu mendoakan yang terbaik. Untuk hakim, untuk jaksa, nggak usah doakan yang terbaik. Tuhan bingung ini. Ada diazab aja sama Allah. Saya punya prinsip begini. Saya punya prinsip begini. Seandainya fulan dolimi saya, walaupun saya doakan baik, dia akan tetap dizolim, dia tetap akan hancur banget dengan kezoliman yang lain. Tapi Tuhan bingung kenapa doanya nggak dikabul. Bukan berarti nanti kalau dibilang lupa penonton, kalian protes. Beliau tadi udah 5 ya, pengunjung sidang nggak usah deh. Lalu jadi penonton, berarti kalian boleh disiram air. Oh, disiram ya, udah langsung masuk. Ya udah, itu intinya masalah ya. Tetap diazab Allah. Udah. Ya, makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi videonya, sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya bagaimana si Egy Sujana menyampaikan orasinya, dan dia menyampaikan bahwa JPU itu dalam kondisi kedunguan. Dia tidak cermat dalam dakwaan. Kemudian si Egy Sujana sudah menyampaikan bahwa persidangan ini harus dihentikan karena tidak cukup bukti. Saya kira la ilaha illallah, ini terlalu apa, sahabat-sahabat. Saya kira sahabat-sahabat lah yang akan mengambil kesimpulan yang intinya bahwa negara sudah menyiapkan ruang dalam proses persidangan, tahapan persidangan sudah disiapkan, saling membela, saling mempersiapkan fakta-fakta, bukti-bukti. Saya kira adalah ruang-ruang di persidangan yang harus disiapkan. Kemudian yang terakhir, sahabat-sahabat, bahwa si Egy Sujana itu sudah yakin betul, dan dia secara feeling mungkin ya dari seorang pengacara bahwa si Sugi Nur itu akan dijatuhi vonis, sehingga dengan alasan itu ya dia melakukan semacam agitasi, semacam bahasa-bahasa propaganda dalam rangka untuk melakukan yang disebut sebagai bahasa dia people power. Nah, itu sahabat-sahabat, silakan dianalisa, dan saya kira ini tidak harus dianalisa, sahabat-sahabat. Kita tahulah apa motifnya mereka ini melakukan gugatan, menulis buku, kemudian membesar-besarkan isu yang tidak masuk akal ini, yang remeh-temeh. Saya kira itu, sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme. NKRI harga mati.